Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resti Sucanggita Ihsan dengan NIM 24046023. Di sini saya akan menjelaskan tentang asal-usul nenek moyang di Indonesia. Yang pertama yaitu ada teori dari Yunan. Teori Yunan ini menyatakan bahwa nenek moyang itu berasal dari bangsa Indonesia itu berasal dari daerah Yunan di Cina Selatan. Nah, pendapat ini dikemukakan oleh beberapa tokoh seperti R.H. von N.H. Golden, J.H.C. Kern, dan Muhalli. Dan bukti yang mendukung teori ini adalah ditemukannya artefak seperti kapak persegi dan kapak lonjong yang serupa dengan peralatan batu di wilayah Asia Daratan. Selain itu, ada kesamaan antara bahasa antara rumpun astrosiastik di daratan Asia dengan bahasa-bahasa di Nusantara. Proses migrasi dalam teori ini digambarkan melalui jalur dari Yunan ke Vietnam, kemudian ke Semenanjung Malaka, dan akhirnya sampai ke Kepulauan Indonesia. Migrasi tersebut terjadi dalam beberapa gelombang besar yang berlangsung selama ribuan tahun. Teori ini menegaskan adanya hubungan erat antara penduduk Asia Daratan dengan masyarakat awal di Kepulauan Indonesia. Yang kedua yaitu ada dari teori Out of Taiwan. Teori Out of Taiwan ini atau Austronesia itu menjelaskan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia itu berasal dari Pulau Taiwan, dahulu yang disebut dengan Formosa. Migrasi ini terjadi di sekitar 500 tahun yang lalu ketika masyarakat Austronesia ini bermigrasi ke Taiwan, menuju Filipina, lalu ke Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan akhirnya menyebar ke seluruh Indonesia atau ke seluruh Nusantara. Dan teori ini juga didukung oleh penelitian linguistik yang menunjukkan bahwa bahasa-bahasa di Nusantara ini termasuk dalam rumpun Austronesia yang berakar dari bahasa Proto-Austronesia di Taiwan. Selain itu, juga ada bukti bahasa penelitian arkeologi yang menemukan bahwa penyebaran budaya Neolitik seperti teknologi tembikar, sistem pertanian, dan pola pemukiman yang serupa di wilayah Asia Tenggara dan di Indonesia. Ilmu genetika modern juga memperkuat teori ini dengan menunjukkan adanya kesamaan DNA antara masyarakat Austronesia di Taiwan dengan penduduk di Indonesia bagian timur dan barat. Yang ketiga, yaitu ada dari teori Proto-Melayu dan Deutero-Melayu. Nah, teori Proto-Melayu dan Deutero-Melayu ini menegaskan bahwa bangsa Indonesia itu berasal dari dua gelombang besar migrasi manusia. Gelombang pertama disebut juga Proto-Melayu atau Melayu Tua, yang datang sekitar 3000 sampai 1500 sebelum Masehi. Mereka ini diperkirakan menempuh jalur dari Yunan menuju Semenanjung Malaya, kemudian menyebar ke Sumatera, Kalimantan, dan sebagian wilayah Sulawesi. Suku-suku seperti Dayak, Batak, dan itu sering dianggap sebagai keturunan kelompok Proto-Melayu karena mempertahankan tradisi dan bahasa yang lebih tua. Gelombang kedua disebut juga dengan Deutero-Melayu atau Melayu Muda, yang datang sekitar 1500 sampai 500 sebelum Masehi. Kelompok ini tuh membawa kebudayaan yang lebih maju seperti penggunaan logam dan sistem bercocok tanam yang lebih kompleks. Mereka ini masuk melalui jalur Vietnam dan Malaysia lalu menyebar ke wilayah Indonesia bagian barat dan tengah. Suku-suku seperti Jawa, Bugis, dan Melayu itu merupakan keturunan kelompok Deutero-Melayu. Dan perpaduan antara kedua kelompok ini membentuk keragaman etnis, bahasa, dan budaya yang kita lihat di Indonesia saat ini. Nah, selain itu juga ada teori Nusantara. Teori Nusantara ini menegaskan atau berpendapat bahwa nenek moyang bangsa Indonesia itu berasal dari wilayah Nusantara itu sendiri. Tokoh-tokoh seperti Muhammad Yamin, Gus Karaf, dan Sultan Takdir Al-Jabana itu mendukung pandangan ini. Mereka berargumen bahwa masyarakat prasejarah di Indonesia telah memiliki peradaban dan kemampuan budaya yang cukup tinggi sehingga tidak perlu diasalkan dari daerah lain. Bukti arkeologi
Bukti arkeologi seperti fosil manusia, purba Homo erectus di Sangiran, Trinil, dan Mojokerto itu memperlihatkan bahwa manusia telah lama menghuni wilayah Indonesia sejak lebih dari 1 juta tahun yang lalu. Pandangan ini itu memperkuat gagasan salah satu pusat perkembangan manusia di Asia Tenggara. Dan juga ada bukti-bukti pendukung. Nah, jadi bukti-bukti pendukung itu memperkuat bukti-bukti ilmiah dari berbagai bidang, turut memperkaya pemahaman mengenai asal-usul bangsa Indonesia. Dari sisi arkeologi, ditemukan seperti berbagai artefak seperti kapak batu, peralatan logam dan tembikar, dan sisa-sisa pemukiman yang menunjukkan perkembangan budaya dari masa ke masa. Dari sisi linguistik, kesamaan struktur, bahasa, dan kosakata dalam rumpun Austronesia menjadi petunjuk kuat bahwa adanya hubungan antara masyarakat di Indonesia dengan wilayah Asia Pasifik. Kajian genetik modern juga menemukan bahwa keterkaitan DNA antara fosil manusia purba di Nusantara dengan penduduk masa kini itu menandakan adanya kesinambungan populasi. Sementara itu, tradisi lisan dan mitologi yang hidup dalam cerita rakyat di berbagai daerah itu sering kali memuat kisah migrasi nenek moyang yang menjadi bagian identitas kultural bangsa Indonesia. Nah, dan juga ada kesimpulan dari materi yang dijelaskan oleh Resti. Jadi asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia itu berasal dari perpaduan migrasi dan perkembangan lokal. Teori Yunan dan of Taiwan itu menjelaskan asal dari Asia Daratan dan Taiwan. Sedangkan teori Proto dan Deutero Melayu itu menggambarkan dua gelombang migrasi pembentuk suku-suku besar di Nusantara. Teori Nusantara itu menegaskan asal-usul lokal bangsa Indonesia. Berdasarkan bukti arkeologi, bahasa, dan genetika, bangsa Indonesia itu terbentuk dari campuran berbagai budaya yang melahirkan keragaman etnis di Nusantara. Itu saja presentasi untuk menjelaskan materi tentang asal-usul nenek moyang di Indonesia dari Resti Suci Anggita Ihsan. Resti tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.